Gimana? Masih puyeng mikirin masalah hidup yang kagak udah-udah? Apa masih bertanya-tanya, kapan ini selesainya? Sabar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas keresahan gue soal masalah dan ujian hidup yang kagak kunjung selesai. Yang sebenarnya mungkin aja itu cuma perasaan lo doang. Kalau enggak, emang lo aja yang nyari masalah. Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue sih paling tahu sama si paling bener. Gue juga bukan motivator, paling ceramah doang dikit sama berbagi. Dan ini juga jadi pengingat buat gue pribadi, dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Gimana? Masih banyak masalah sama hidup? Yang padahal mah kadang masalahnya kita cari-cari sendiri. Terus kira-kira udah apa aja yang lu lakuin biar tuh masalah pada pergi dan selesai? Apa ada kepikiran buat nyala-nyalain Tuhan yang menurut lu udah ibadah sama udah banyak ngelakuin kebaikan, tapi tetap aja nggak selesai-selesai itu masalah? Pasti ada banyak banget masalah dan ujian hidup yang lagi kita hadapin, yang kadang sampai buat kita putus asa karena ngerasa gak ada lagi solusi sama jalan keluarnya. Yang padahal kita suka gak sadar kalau udah banyak banget masalah yang bisa kita lewatin dan pasti bisa selesai. Mungkin ini mah mungkin emang masalahnya yang sekarang belum pernah kita alamin sebelumnya. Jadi belum tahu cara ngadepinnya mesti bagaimana. Pertanyaannya adalah, kenapa masalah itu bisa datang ke kita? Apa emang itu ujian atau masalah yang kita cari-cari sendiri? Maksudnya gimana tuh bang? Ya contohnya masalah gaya hidup yang seharusnya bisa biasa aja, ini malah maksain beli sesuatu yang cuma nurutin keinginan, bukan kebutuhan. Udah gitu pakai peleter lagi. Emang nggak bisa gitu hidup biasa aja, kagak usah kebanyakan gaya. Orang satu gaya aja udah muncrat. Apalagi yang ketagihan sama judul alias judi online, udah kecanduan. Itu pasti susah banget buat berhentinya. Bukan untung malah buntung. Banyak juga yang dikorbanin, banyak yang dirugiin, banyak juga yang tadinya kaya sampai miskin. Nah, gimana yang miskin? Pikirin dah. Udahlah, kurang-kurangin, kalau bisa stop. Lagian kalau lu menang juga lu nggak bisa nikmatin tuh duit. Tahu-tahu habis kagak tahu kemana. Kalau kata orang mah duit jin dimakan setan. Alias kagak berkah. Nah, itu tuh contoh masalah yang kita cari-cari atau kita buat-buat sendiri. Nah, kalau emang ujian hidup tuh biasanya ngajarin kita buat lebih dewasa dan lebih tenang menjalani kehidupan, asik. Dan pasti ada hikmah kebaikan di balik itu semua. Contohnya nih, yang tadinya punya banyak temen, terus tiba-tiba lu merasa sepi, ngerasa sendirian karena temen lu udah punya kesibukan dan udah punya keluarga masing-masing. Terus lu bingung mau curhat atau cerita ke siapa, sama mau pinjem duit lagi sama siapa. Ya kan? Nah, itu yang mengajarkan kalau kita jangan pernah berharap kepada siapapun, apalagi makhluk, tapi berharaplah sama Allah. Dan karena Allah mau dengar curhatan lo dalam sujud. Asik. Kadang kita tuh gak sadar kalau udah banyak banget permasalahan hidup yang bisa terselesaikan, bahkan tanpa kita perlu ngelakuin apa-apa aja udah bisa selesai. Ya kan? Ada cara agar kita bisa keluar dari masalah hidup yang lagi kita hadepin. Dan ini yang biasa gue lakuin, dan mungkin bisa lo coba juga. Dan semoga bisa menyelesaikan masalah yang lagi lo hadepin. Nah, ini salah satunya, yaitu tenangin dulu hati lo, tenangin dulu pikiran lo. Nah,
kalau udah tenang, kira-kira masalahnya bakal selesai bang? Ya tetap belum lah. Habis itu kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Mulai lagi kita mendekatkan diri sama Allah dengan bertobat dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah, Allah bakal menyelesaikan masalah lu satu persatu. Amin. Nah, kalau belum tenang hati sama pikiran kita, walaupun udah banyak ibadah sama ngamalin amalan yang katanya bakalan nyelesain masalah lu, paling ujung-ujungnya cuma ngeluh doang. Mana? Katanya kalau udah ibadah sama ngamalin amalan, masalah gue bakalan selesai. Tapi sampai sekarang masih sama aja, belum ada jalan keluarnya. Masih puyeng-puyeng aja nih pala. Aduh. Ya jelas lah, orang lu ibadah masih pamrih, atau bisa dibilang kayak orang jual beli. Masa gue udah ibadah, gak ada hasil, gak ada perubahan juga. Belum kelar-kelar juga ini masalah gue. Ya kan? Nah, makanya tenangin dulu hati sama pikiran lu. Sebelum gue tutup, gue sedikit ada cerita yang bisa buat kita tenang dan santuy dengan berbagai masalah dan ujian hidup. Jadi suatu ketika ada seorang sufi datang ke suatu kerajaan dan ketemu sama si raja. Terus si raja berkata, "Wahai sufi, saya gak kuat kalau dengar ceramah panjang-panjang. Coba beri saya satu kalimat, satu nasihat yang cocok untuk kapanpun dan dimanapun." Lalu sufi ini memberikan satu nasihat yang bisa dipakai dimanapun dan kapanpun, dan bisa ngebuat kita tenang dan bahagia. Nasihat itu adalah, ini akan berlalu. Satu kalimat yang ngebuat kita di saat senang gak lupa diri, dan di saat susah kagak putus asa. Jadi kalau dapat rezeki banyak, ya jangan berlebihan, karena ini akan berlalu. Dan jika kesusahan, jangan putus asa, karena ini juga bakal berlalu. Senang ya sewajarnya, sedih juga sewajarnya. Yakinin semua pasti Allah selesaikan. Sekian dulu dari gua Bloy. Semoga video keresahan ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan sama menyinggung, tolong dimaafin ya. Jangan lupa bantu bangun di channel dengan subscribe, like, komen. Wassalam.